jaga kesehatannya. Soalnya sekarang lagi musim-musimnya hujan nih. Ya, Bu. Banyak olahraga sama jangan lupa makan ya. Ya, Ibu. Vitamin, Bu. Iya. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Silakan dipimpin sama ketua kelasnya. Kalau ini dibuat dari apa nih? Oke, sebelum pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Ya, bagus. Citra ada? Yang kemarin. Mbak Citra ada? Hadir. Ada Mbak Nur? Pembuatan Hadir, Bu. Ya. Kasih. Ada Mbak Lilis? Ada? ada, Bu. Ada. Mbak Dewi ada? Ada, Bu. Mas Nujul? Hadir, Bu, hadir. Mas Arif ada? Ya, ya. Mas Dodi ada? Hadir. Ada Mbak Dwi sama Mbak Rizky ya? Ada yang kelewat nggak ini? Saya belum. Ada yang belum Iya, diabsen, ada Bu. Mbak Wita belum Darmawita sama Pak diabsen. sama Mas Pariono ya. Ibu share screen dulu ya materinya. Nah, udah kelihatan belum? Belum, Bu. Nah, sekarang udah, Bu. Udah, ya. Materi ya untuk hari ini yaitu tentang pemahaman tentang jahit ya. Tujuan pembelajaran yaitu untuk memahami deskripsi teori jahit, jenis-jenis jahitnya, jenis tekniknya, terus macam-macam alat dan bahan, baik itu untuk produk kebutuhan rumah tangga maupun produk jahit fashion. Ada yang tahu pengertian jahit itu apa aja? Nyambung kain, Bu. Menyambung kain. Ya, Bu, menyambungkan kain baik dengan tangan Oh maupun iya. mesin. Menjahit, ya betul sekali ya. Menjahit yaitu pekerjaan menyambungkan sebuah bahan. Bahan di sini bisa berupa kain, bisa berupa bulu, bisa berupa kulit, pepagan, dan bahan lainnya. Kalau bulu, contohnya apa nih? Ada yang tahu nggak bulu itu? Apa sih? Bulu. Contohnya. Bukan, Bu. Ah, betul. Pinter. Bulu Nah, ayam. tekniknya bisa dengan menggunakan jahit tangan ataupun tangan. jahit Mesin. ya. Nah, peluang jahit ini banyak loh, anak-anak. Nah, di antaranya, nah ini ya, bisnisnya itu untuk bidang jahit itu sangat menggiurkan. Apalagi kemarin itu pas masa pandemi itu banyak yang beralih pekerjaan ke bidang jahit ya. Kenapa bisa menggiurkan? Nah, salah satunya yaitu membutuhkan keahlian khusus. Kenapa bisa membutuhkan keahlian khusus? Karena kalau menjahit itu, Bu, tidak bisa sembarangan orang, harus belajar dulu. Iya, betul. Kedua, semua orang membutuhkan. Iya, Bu. Betul, Bu. Betul, Bu. Orang pakai Apa aja baju. contohnya baju, nih Bu. produk jahit? Oh iya, betul, baju. Ada lagi? Kalau mau kena sobek kan nggak boleh, Bu. Butuh dijahit. Iya. Nah, terus untuk Mas. bisnis jahit juga tidak membutuhkan modal besar. Iya, Bu. Cuma Iya, butuh jarum sama benang. iya betul. Benangnya Nggak pakai nanti ya? diputusin Mesin sama jahit gigi juga butuh bisa. untuk jahit. Iya. Ya. Nah, peluang usahanya juga ada beberapa macam ya, bisa berupa bentuk jasa ataupun produknya. Jadi, kalau misalkan menjual jasa, bisa kita menjadi tukang jahit ataupun misalkan menjual produk-produk jahit bisa dari dompet, tas ataupun pakaian dan lain sebagainya ya. Nah, ini contoh yang berhasil bekerja di bidang jahit.
Ada ini dulunya penjahit biasa, kini sudah punya 14 karyawan dan 3 usaha bordir. Menggiurkan sekali ya untuk bisnis menjahit ini. Nah, jenis-jenis jahit ada 2 macam, yaitu jenis jahit tangan dan jahit mesin. Nah, jahit tangan diantaranya ada jahit jelujur, ada jahit tikam jejak, ada jahit sum. Dan jahit mesin diantaranya ada jahit lurus, ada jahit zigzag, jahit obras, dan overdeck. Ya. Jahit tangan ini ya. Jahit jelujur. Jahit jelujur itu tekniknya seperti apa nih? Ada yang tahu nggak? Ada jahitan kosong, ada jahitan kosong. Isi, Gitu, iya. Bu. Oh iya Iya. betul. Jadi nanti saat Menusukkan menjahit jarum itu, ke dalam. jarum itu nanti kita tusukkan ke kain ke arah dari arah kanan ke kiri dengan cara diturunkan, tembuskan ke atas dan ke bawah gitu. Jadi nanti hasilnya itu ada jahitan kosong, ada lagi seperti itu ya. Ada jelujur biasa, bentuknya itu ada jelujur dengan jarak tertentu dan juga ada tusuk jelujur renggang. Nah, kalau tusuk jelujur biasa ya itu biasa untuk kita jahit biasa ya. Untuk jarak jelujur untuk jarak tertentu ini biasanya digunakan untuk teknik smoke ya. Nah, untuk jelujur renggang ini digunakan untuk menandai ya. Nanti si jelujurnya itu dikasih spasi 1. Nah, itu ya. Nah, ini tikam jejak. Ada yang tahu nggak tusuk tikam jejak seperti apa? Seperti Tikam jejak, jelujur, Bu. Bu, yang dibolak-balik Tapi ke bawah mundur, ke Bu. atas, Bu. Kayak jahitan mesin, Bu. Ah, betul, Mbak Nia. Pinter banget ya anak ibu. Nah, Dia Hadiahnya hobi dong. jahit, Bu. nanti hadiahnya sama ibu diajarin gimana caranya ngejahit tusuk tikam jejak biar bagus dan rapih ya. Iya Bu, dari SMP suka jahit itu. Bagus. Dilanjutkan ya. Nah, nah jadi ya si tusuk tikam jejak ini ya atau istilah lainnya tuh backstick ya. Nah jadi jahitannya itu nanti si jahitannya itu nanti dirangkap, jahit rangkap. Jadi kita menjahitnya pertama satu langkah, nanti jahitan kedua nanti si jarum nanti ditusukkan ke dalam, ditusukkan 2 langkah dari yang tusukan yang pertama. Nanti diulang lagi. Jadi kalau misalkan dari depan dia akan terlihat seperti jahitan mesin, tapi kalau misalkan dari Kayak apa, Bu? Contohnya lihat. Nah, contohnya itu biasanya suka ada di ujung-ujung Oh bantal. iya. Nah, Di ini ujung nanti kursi suka ada, Bu. jok kursi suka ada. Ini Iya. contoh jok kursi. Tapi ini tekniknya teknik jahit perca ya. Jadi menggabungkan kain ya. Nah, tapi dikasih jahit tindas pengisi tali ya. Nah, kalau jahit tindas efek bayangan, ada yang tahu nggak jahit tindas efek bayangan? Nggak ada yang tahu ya? Yang Masih pada digunakannya bingung? tali kur ya, Bu? Ya? Yang digunakannya tali kur itu Yang untuk mana? dalamnya, untuk Oh, dalam tadi bantal itu, Bu. Oh iya, betul. Tali kur. Bisa Oh. tali kur, bisa juga tali webbing, ya tergantung dari besar tonjolan pada pengisi talinya itu. Kalau pakai misalkan rapiah desa nggak, Bu? rapia kurang. Oh, Kalau kurang rapia bagus. kurang bagus. Jadi kurang menonjol nantinya untuk kesan pengisi talinya ya. Nah, kalau jahit tindas efek bayangan itu sama seperti jahit tindas pengisi lembaran. Hanya saja bahan tambahannya itu yaitu ada bahan organdi. Ada yang tahu bahan organdi? Yang tembus terang. Nah, betul, tembus terang atau di istilahnya itu sok orang banyak nyebutnya tuh kain kaca. Iya, kain kaca. Nah, kain kaca, kain yang transparan, bening, tapi kalau misalkan itu agak mengkilat-mengkilat begitu ya.
Nah, jahit aplikasi, ada jahit aplikasi standar, ada jahit aplikasi potongan sisip, potong sisip atau inlay ya. Ada jahit aplikasi potong motif, ada jahit aplikasi lipat potong. Nah, dan jahit aplikasi dengan pengisian ya. Nah, saatnya untuk kuis nih. Nah, ayo bandingkan. Nah, bandingkan. Di yang manakah yang disebut jahit tindas pengisi sisipan di bawah ini? Yang A, Yang A. Ibu. yang abu. Yang A ya? Nah, Ya. betul. Kalau yang B itu apa? Yang isi Bola. tambahan ya Itu tadi yang apa? pakai isi. Iya, betul. Laprot. Itu jahit tindas pengisi susulan ya. Susulan. Jadi ada di sini itu ada efek volume tambahan. Jadi memberi kesan. Kayak timbul gitu ya, Bu. Ah, betul, betul sekali. Jadi lebih timbul, lebih artistik sebetulnya ya. Nah, coba bandingkan di sini. Mana yang disebut jahit tindas efek bayangan? Sebutkan Yang B. karakteristiknya. Tutup galon, Bu. Oh, yang betul, betul. Pinter banget, Mas Yang A. Nujul. Ya, apa karakteristiknya? Tembus terang. Terus, Bu. ya yang A, tembus terang. Tembus terang. Karakteristiknya itu ada kesan membayang sebetulnya. Iya. Jadi pas bagian yang menonjolnya itu, jadi kesannya itu seperti ada volume yang membayangi gitu. Ya, itu pada karakteristik jahit tindas efek bayangan ya. Nah, coba bandingkan dua gambar ini, yang mana jahit aplikasi? Yang cewek, Bu. Yang cewek, betul ya. Ini jahit aplikasi. Nah, ini mengambil bahannya itu bisa kita ambil dari misalkan kain yang bermotif, kita potong, nanti kita pasangkan pada bagian pakaian. Nah, di sini yang sebutnya inlay ya. Nah, di sini ada jahit aplikasi. Yang manakah di dua gambar ini yang disebut jahit aplikasi lipat Yang potong? abu. Yang Yang mana? A. Yang Yang A. pakaian atau yang sarung bantal? Pakaian. Pakaian. Nah, yang betul yang sarung bantal. Nah, ini tekniknya itu dilipat ke dalam, baru dipotong. Jadi dilipat potong, tekniknya itu dijahit dengan tangan. Gitu ya. Beda dengan untuk di pakaian. Ini jahit aplikasi biasa. Ya. Seperti itu ya. Nah, coba ini dilihat. Ini ada jahit perca. Nah, ada. Bandingkan kedua gambar bawah ini, yang mana yang disebut jahit perca? Cara jiplakan pola atau template. Sebutkan karakteristiknya. Yang A, betul ya. Jadi kenapa disebut jiplakan pola? Dibentuk, Ulang, Bu. Ininya, Bu. Dibentuk itu, Polanya Bu. berulang, Bu. Iya, betul. Ada pola yang harus berulang dibentuk. yang dipakai untuk membentuk sebuah karya, itu ya. Nanti di si bahan itu akan digabung-gabungkan, disatukan. Beda dengan yang sebelahnya. Yang sebelahnya itu adalah jahit perca, teknik acak, ya. Jadi bahannya itu ya seadanya. Jadi kita misal menyambung-nyambungkan, nanti disatukan menjadi sebuah lembaran kain. Nah, coba bandingkan jahit perca. Mana yang disebut jahit perca, teknik acak di antara dua gambar ini? Sebutkan karakteristiknya. Yang B. Yang B, Bu. Yang B, yang B. betul ya. Ibu. Beda untuk yang sebelahnya. Itu yang sebelahnya itu teknik aplikasi, betul ya. Sudah pada bisa membedakan ya. Nah, tadi sebelumnya Ibu sudah membagikannya kepada kalian lewat WA, LKPD. Nah, saatnya sekarang kalian mengisi LKPD sesuai dengan yang kalian pahami yang tadi. Setelah kalian lihat perbandingan
contoh dan bukan contoh yang sudah Ibu berikan ya. Nah, yang dipertanyakan di sini yaitu tentang jahit tindas. Nah, jahit tindas pengisi lembaran itu karakteristiknya seperti apa sih? Ada yang tahu nggak? Agak tebal, Bu. Ya? Agak tebal. Ada tebal, betul. Isinya apa? Isinya apa? Dakron. Dakron, betul. Apa lagi? Ron sama kapas. Kapas. Itu kalau misalkan ada tambahan kapas atau itu disebutnya jahit tindas Busa. pengisi susulan. Nah, sebetulnya sudah sama Ibu udah sebelumnya dari minggu yang lalu sudah dibagikan kelompok ya. Nah, ini kelompoknya Bu. yang minggu lalu nih. Nah, silakan nanti kalian isi LKPD-nya. Sekarang ya, Ibu tunggu 10 menit ya. Silakan dikerjakan. Ada yang bisa presentasi? Bentar, Bu. Ya. Oke, sudah? Ya. Kalau sudah, nanti dikumpulkan lewat ketua kelasnya ya. Lembar LKPD-nya nanti akan Ibu nilai hasilnya berdasarkan apa yang sudah menjadi pemahaman kalian atas pelajaran ini ya. Oke. Masih pada bingung ya? Itu untuk materi untuk sekarang itu materinya masih pada baru buat kalian kayaknya ya. Iya, Bu. Bingung ya? Bingung. Bingung. Nah, Iya, kalau Bu. masuk jurusan tekstil ya seperti ini nih. Nah, selain bikin batik, kita juga harus bisa menjahit dan juga menyablon ya. Kalau laki-laki biasanya suka kalau di bidang sablon ya. Di sini ada yang suka nyablon nggak? Saya suka, Bu. Suka. Hebat ya. Oke. Kita refleksikan materi hari ini. Apa aja yang sudah kita pelajari hari ini? Di antaranya yaitu jahit itu dibagi menjadi 3 macam. Apa aja? Jahit tangan, Bu. Jahit. Jahit tindas, Tindas. Jahit tindas, jahit jahit aplikasi, dan jahit Aplikasi. perca Perca. ya. Terus kalau jenisnya ada berapa macam? Cuman ada 2 ya. Ada 2. Jenisnya hanya 2 ya, Dilaporkan. yaitu teknik dengan jahit tangan Mesin. dan dan mesin. ya. Mesin. Betul ya. Sebelum mengakhiri nih, ada yang tahu nggak nih alat untuk menjahit tangan? Alat-alatnya nih, ada yang tahu nggak? Mana, Bu? Benang, Bu. Yang pasti harus Mana, Bu? ada Jarum. jarum, ya betul. Jarum. Terus ada apa lagi? Benang. Alatnya aja, alatnya apa? Selain jarum? Gunting. Ada Gunting. gunting, Ada gunting. pendedel. ada pendedel, Cutter. cutter, Cutter. pendedel ya. Nah, tapi kalau untuk menjahit kita nggak pakai cutter. Beda untuk memotong bahan ya. Kalau Beda, memotong Bu. bahan itu, kalau untuk kain yang harus ada Gunting. gunting kain. Dan untuk menjahit Ibu. itu perlu Ibu, Bu apa? Sinta, guntingnya kalau buat gunting kain, guntingnya khusus apa gunting biasa, Bu? Gunting ini bisa nggak, Bu? Ya, Gunting ini bisa nggak, Bu? bisa, tapi untuk ketajamannya kurang. Beda kalau kita misalkan menggunakan gunting yang khusus untuk kain. Nah, ini ada satu lagi nih, guntingnya kecil. Gunting benang itu, Bu. Gunting cekrit. Gunting benang ya. Gunting cekrit. Bu, Iya, kalau gunting cepit. gunting kain bisa nggak digunakan buat potong rambut, Bu? Nggak boleh itu. Ya, Kenapa aku nggak rambutnya boleh? panjang, Bu. Jadi kalau untuk gunting rambut khusus harus gunting rambut. Kenapa kita tidak boleh mencampur menggunakan peralatan walaupun kita
itu di situ sama-sama gunting. Nah, kalau misalkan kita menggunakan untuk gunting yang untuk memotong hal yang lain, nanti si guntingnya jadi cepat tumpul, ya. Gitu. Iya, Iya, Bu. gitu. Nah, selain itu ada apa lagi? Ini apa? Ada yang tahu nggak? Nggak kelihatan, Bu, kecil. Nggak kelihatan. Ibu Nah, LKPD-nya tutup dulu. Itu Oh, nggak bidal. kelihatan. Itu bidal. ya, Ibu tutup dulu ya ininya. Iya, Bu, nggak kelihatan. Nah, Nah, coba Bu apa? Oh, itu bidal, tudung jari. tudung jari, betul. Nah, berikutnya apa ini? Pita Meterin. ukuran. Meterin. Meteran. Metlin. Bu. Metlin, ya, betul. Nah, selain meteran, kita juga membutuhkan penggaris biasa. Iya. Jadi selain penggaris biasa, juga Garis kalau bentuk. misalkan untuk memotong bagian-bagian tertentu membuat pola, kita butuh yang namanya penggaris Garis bentuk. pola. Penggaris ya. pola. Penggaris pola. Betul ya. Nah, untuk biar si kainnya itu tidak kemana-mana dengan bagian-bagian lain, kita butuh apa? Jarum pentul. Iya, betul. Ini jarum pentul ya. Selain jarum pentul, kita bisa pakai apa? Kita bisa pakai apa lagi? Selain jarum pentul? Peniti. Penitik bisa. Bisa juga pakai penjepit kain. Nah, seperti ini ya. Nah, Oh, ini iya, Bu. japitan khusus untuk Kalau menjepit penjepit kain. kertas boleh nggak, Bu? Penjepit kertas bisa, tapi kurang kuat untuk jepitannya ya. Nah, kalau misalkan nih ada yang tahu nggak ini apa? Masuk jarum, Bu. Buat masukin Ah, benang. betul. Apa namanya? Mata nenek. Mata nenek. Mata nenek. Kenapa disebutnya mata nenek? Karena nggak bisa Karena masukin nenek-nenek sendiri. yang pakainya, Bu. Tak Iya. bantuan. Biasanya ini diperuntukkan untuk nenek-nenek. Tapi untuk zaman sekarang nih, banyak anak-anak yang sudah matanya Berarti jadi nenek bermasalah. muda ya, Bu. Itu biasanya gara-gara sudah terlalu keasikan Sering main main game, handphone Bu. ya. Ya, main game, Bu. Main Penuaan game. dini, Bu, ya. Iya, jadi penuaan dini Ya, tuh. remaja jompo. Jadi matanya rusak sebelum waktunya. Ya. Waktunya. Oke ya. Nah, seneng nggak belajar hari ini? Seneng, Bu. Seneng ya. Makasih. Nah, tambah banyak pengetahuan tentang jahit nih. Karena ini masih awalan, pasti masih pada bingung ya. Nah, nanti Iya, kita Bu. akan coba terapkan si alat dan bahan ini nanti di pertemuan berikutnya ya. Nanti pertemuan berikutnya kita akan melakukan penerapan dari jenis-jenis alat, jenis-jenis jahit yang sudah kita pelajari saat waktunya sudah habis ya. Sebelumnya kan kita mengawali pembelajaran itu dengan doa. Nah, alangkah baiknya kita mengakhiri pembelajaran ini juga dengan doa Doa. juga. Oke ya. Akhirnya kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Oke ya. Mari kita ketemu lagi nanti untuk pertemuan berikutnya minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.